Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia
dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Amin. Kasih sorak-sorai yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Saya percaya kita semua di tempat ini hari ini kita siap untuk beribadah. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, satu hari lagi bagi setiap kami untuk kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Sungguh menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kalau hari ini kami datang Tuhan, kami mau merasakan hadirat Tuhan. Kami tidak mau pulang dengan sama Tuhan saat kami datang Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kami mengandung iman Tuhan. Dan di dalam Engkau Tuhan, hari ini Tuhan kami boleh diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Mari sama-sama orang-orang yang percaya bersama saya katakan amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kau dengar pujian setiap umat-Mu Tuhan. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us,
and now we'll believe. We'll sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Mari angkat kedua tanganmu ke atas. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Kau dengar setiap kami Tuhan. People sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, bersama-sama nyatakan your name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. We say your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.
Mari sama-sama angkat tanganmu saudara. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Dengan satu suara kami katakan tuh. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Mari bersama-sama saudara katakan pada Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. 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 Glory, glory, hallelujah.
lagi kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Saya mau melihat tangan-tangan orang yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi ada. Kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Mari bersuka buat Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari sekali lagi satu suara. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari GBI PNC, come on. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari angkat kedua tanganmu, come on. Mari kibarkan pancingan bagi kemuliaannya, maju berperang. Hey, Tuhan pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi mana suaranya? Sorakan amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersorak. Bersama-sama bersorak lagi Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari angkat kedua tanganmu, come on. Mari kibarkan pancingan bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi. Kemurahannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancingan bagi kemuliaannya, maju berperang. Mari sama-sama umat pemenang. Pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling panjang buat Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Mari bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah datang. Amin. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan,
tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Kita sama-sama belajar lagu ini saudara. Biar lagu ini menjadi iman setiap kita yang percaya, katakan amin. Sama-sama katakan. Di dalam kelemahan Kau datang membebaskan. Oh Yesus, Kau berharga bagiku. Ku cari arti hidup, tak ingin lagi redup, sebab Kau telah angkat segala bebanku. Kau terangi aku dengan kasih-Mu, bersinar di dalamku, bangkitkanku. Sama-sama kok. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbanan-Mu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatan-Mu bangkitkanku. Sama-sama bangkit jiwaku. Segenap iman kami katakan Tuhan. Ku cari arti hidup, tak ingin lagi redup, sebab Kau telah angkat segala bebanku. Amin. Kau terangi aku dengan kasih-Mu, bersinar di dalamku, bangkitkanku. Everybody come on. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbanan-Mu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatan-Mu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbanan-Mu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatan-Mu bangkitkanku. Yang siap bangkit katakan, bangkit jiwaku. Biar kami siap bangkit menjadi terang bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari berkata firman Tuhan saudara. Mari berkatakan sama-sama kamu. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, surga bumi bersorak muliakan-Mu. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, surga bumi bersorak muliakan-Mu. Sama-sama ulang kata semua. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, pengorbanan-Mu bangkitkanku. Sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatan-Mu bangkitkanku. Sampai tepuk tangan sama-sama. One, two. Sukacitaku penuh, nyanyian baru ku naikkan, karena pengorbanan-Mu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan, karena keselamatan-Mu bangkitkanku. Sukacitaku penuh, sorak-sorai ku naikkan,
Terpujilah namamu Tuhan, besar, kekal, ajaib, dan mulia. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami, hati kami mau berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Indonesia yang telah Engkau sertai. Kami begitu melihat penyertaan Tuhan yang nyata dan sempurna atas bangsa kami Indonesia. Hari-hari ini Tuhan, Engkau sungguh benar-benar membawa Indonesia menjadi Indonesia yang kuat. Dan kami terlalu percaya Tuhan terus memberkati Presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai Wakil Presiden. Akan terus Tuhan pakai untuk membenahi Indonesia menjadi Indonesia yang emas. Tuhan terus memberikan mereka kedua hamba-Mu dengan kekuatan, hikmat, dan tuntunan. Tuhan terus menyertai kedua hamba-Mu di dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil. Segala keputusan dan kebijakan itu mendatangkan kebaikan yang membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dibongkar korupsi secara besar-besaran, yang dimana uang yang semuanya akan dipakai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Seluruh apapun yang tidak baik di Indonesia akan Tuhan bongkar. Kabinet Merah Putih Tuhan terus pakai untuk mendatangkan kebaikan, dan seluruh kabinet-kabinet kementerian yang ada disertai dengan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami, sidang kami terkasih, Pak Niko, dan gembala kami terkasih Pak Dr. Yanto. Kedua hamba-Mu Tuhan terus menyertai dimanapun mereka berada. Tanda-tanda heran ajaib menyertai mereka. Seluruh keluarga besar mereka Tuhan sertai. Seluruh pelayanan mereka Tuhan berikan Roh Kudus dan tuntunan kepekaan lebih lagi ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hikmat yang Kau nyatakan kepada kedua gembala kami, agar mereka dapat menuntun kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk generasi Yeremia, baik di tempat ini, yang ada di kota kami, bangsa kami. Tuhan, Engkau sertai generasi Yeremia, biarlah mereka terus memiliki roh takut akan Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk on fire, untuk memenangkan anak-anak muda, generasi muda di seluruh aspek. Kami rebut setiap generasi muda. Biarlah Tuhan generasi-generasi ini Tuhan benar-benar angkat dan Tuhan pakai di seluruhnya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di mana mereka benar-benar hidup kudus, tidak kompromi terhadap dosa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, dan setiap daripada kami akan siap untuk beribadah pada hari ini, dan kami telah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur kami berikan kepadamu ya Bapa. Kau Allah yang sungguh besar Tuhan bagi setiap hidup kami di tempat ini. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu karena kami rindu untuk melihat jamahan-Mu dalam setiap momen hidup kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Boleh kita tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian dari awal.
manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. sungguh mulia, dan berharga. Besar Tuhan, Besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Kami nyatakan sikap hati kami Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar Tuhan, besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama dengan lembut kita nyatakan. Sungguh besar sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami menyatakan dengan segenap hati kami Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari sama-sama kita nyatakan lebih lagi buat Tuhan. Sungguh besar. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam
Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya di hari ini? Saya berdoa agar Bapak Ibu dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat, jasmani, rohani, dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya adalah Pendeta Hartono. Saya hari ini akan membawakan tentang sharing firman Tuhan yang berjudul Kompromi Kehidupan. Tujuan daripada sharing hari ini adalah kita bisa sama-sama belajar untuk menjadi terang. Artinya menjadi terang itu apa? Kita menjadi garam dan menjadi terang kehidupan bagi orang-orang di luar sana. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu. Bapak Ibu, seringkali dalam menjalani kehidupan ini kita itu melakukan apa yang dinamakan kompromi. Kompromi itu apa sih Pak? Kompromi itu artinya apabila ada dua pihak yang ke satu dengan pihak yang kedua, mereka berusaha untuk mencari jalan tengah Bapak Ibu. Nah, karena tidak ada jalan tengah, akhirnya pihak yang satu dengan pihak yang lain itu melakukan kompromi, melakukan negosiasi. Nah, seringkali kompromi itu berarti kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, sekarang kita mau sama-sama melihat kurang lebih ada 3 hal yang mengakibatkan kita sering melakukan kompromi. Yang pertama itu adalah persahabatan. Ini adalah pembukaan sebelum kita masuk ke firman. Yang pertama adalah persahabatan. Seringkali kita sebagai anak Tuhan bersahabat dengan siapa saja orang yang kita kenal, di dalam maupun di luar Tuhan, tua maupun muda, pria maupun wanita. Nah, dalam melakukan persahabatan ini kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Karena seringkali dalam kehidupan ini banyaknya sahabat tidak selalu berarti banyaknya kebaikan di dalam hidup kita atau banyaknya kebenaran. Oleh karena itu dalam melakukan pemilihan sahabat kita harus berhati-hati. Pilihlah sahabat yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Pilihlah sahabat yang membuat kita semakin menjadi manusia yang benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan berkompromi, hati-hati dalam memilih sahabat. Yang kedua adalah tekanan hidup. Seringkali tekanan hidup itu menjadikan kita berkompromi dalam menjalani kehidupan kita. Tekanan hidup itu bisa berupa keinginan untuk tampil lebih dari kemampuan semestinya. Contoh ringannya Bapak Ibu, misalnya kita melihat ada tetangga kita baru membeli mobil baru. Tetangga kita itu membeli mobil tidak dengan maksud apapun, hanya untuk membawa mobil itu dan mungkin dia baru mendapatkan berkat. Tapi kita yang melihat kali-kali mungkin sikap hati kita lagi belum benar, lagi dalam proses, kita merasakan itu sebuah tekanan. Sehingga kita mungkin jadi berkompromi untuk sama-sama membeli mobil. Padahal walaupun mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja secara keuangan saat itu. Nah, itulah contohnya yang poin kedua, tekanan hidup. Yang ketiga, hal yang ketiga yang sering membuat kita berkompromi juga adalah pernikahan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan hari-hari ini anak Tuhan maupun orang-orang di luar sana, angka perceraian itu semakin tinggi. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Seringkali pernikahan itu menjadi momok yang cukup menakutkan buat banyak orang. Oleh karena itu seringkali orang itu melakukan kompromi pada saat mereka sudah memasuki pernikahan. Mereka merasakan bahwa mungkin pasangannya tidak bisa memenuhi kebutuhan dari pasangannya yang lain. Mungkin yang wanita ingin banyak didengarkan tapi yang pria mungkin sibuk bekerja. Atau mungkin sebaliknya yang pria sudah sibuk bekerja ingin yang wanita memenuhi 1-2 hal kebutuhannya. Nah, karena tidak adanya kecocokan antara pasangan yang sudah dinikahkan di dalam Tuhan ini, mereka jadi berkompromi. Ada mungkin di luar sana baik pria maupun wanita berpikir, tidak apa-apa, pernikahan saya tetap berjalan, orang taunya saya statusnya tetap menikah, tapi saya punya pria atau wanita lain di luar sana. Yang penting pernikahannya tetap terlihat oke, tetap terlihat bersama-sama. Yang penting kalau di foto keluarga tetap terlihat keluarganya utuh. Tapi sebetulnya baik pria maupun wanita di dalam pernikahan sudah berkompromi. Nah, itu adalah 3 hal yang seringkali membuat kita anak-anak Tuhan melakukan kompromi. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama membahas ada 3 hal yang menjadi jenis kompromi kehidupan. Jadi kita bahas dulu 3 hal ini, setelah itu kita akan melihat akibat dari 3 kompromi ini dan terakhir kita tutup dengan suatu solusi atau kesimpulan. Kompromi kehidupan yang pertama adalah kompromi ketidaksabaran. Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel 13 ayat 9 dikatakan begini. Sebab itu Raja Saul berkata kepada bangsa Israel, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu Raja Saul mempersembahkan korban bakaran. Pada saat kita membaca di Alkitab, kita akan melihat di kitab 1 Samuel 10, 11, 12, bangsa Israel itu menghendaki dipimpin oleh seorang raja.
Bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan Bapak Ibu. Dan mereka itu mendapatkan suatu privilege. Privilege dari bangsa Israel ini adalah mereka dipimpin langsung oleh Tuhan. Tuhan menyuarakan keinginan hatinya, arahan-arahan kehidupannya lewat nabi-nabi yang Tuhan tetapkan. Jadi secara langsung ini Tuhan memimpin langsung bangsa Israel. Tiba-tiba ada suatu momen di mana bangsa Israel itu ingin mereka sama seperti bangsa lain. Nah, ini yang menjadi awal suatu masalah. Kita kalau sudah di dalam Tuhan itu kita diciptakan unik dan Tuhan itu ingin memimpin kita. Tapi kalau kita melihat daripada orang lain atau bangsa lain, kita jadi ingin sama seperti bangsa lain. Samanya apa? Samanya adalah dipimpin oleh seorang raja atau dipimpin oleh seorang manusia. Tuhan itu Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha sabar. Tuhan melihat bahwa bangsa Israel ingin dipimpin oleh seorang raja. Akhirnya dipilihlah raja pertama Israel yang bernama Raja Saul. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa Raja Saul itu digambarkan secara fisik sebagai seorang raja yang luar biasa. Tinggi badannya itu diceritakan lebih tinggi sepundak dibandingkan orang-orang normal pada umumnya. Jadi misalkan saya setinggi seperti ini, nah kepala saya ini hanya sepundak daripada Raja Saul. Jadi secara penampilan dia tinggi, dia besar, dia gagah. Tapi sayangnya dalam menjadi seorang raja, penampilan fisik itu faktor yang menunjang tapi bukan yang utama. Yang utama itu seorang rajanya itu harus memiliki kedekatan dengan Tuhan sehingga segala perintah dan arahannya sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Nah, kita kembali ke ceritanya. Di kitab 1 Samuel 13 diceritakan rakyat Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul ini punya seorang putra yang bernama Yonatan. Bangsa Israel memiliki 3.000 pasukan, diceritakan di kitab 1 Samuel 13. Dari 3.000 pasukan ini, 2.000 dipimpin oleh Raja Saul di sebuah daerah yang namanya Mikmas dan di pegunungan Betel. Lalu 1.000 ini dipimpin oleh yang namanya Yonatan, anak dari Raja Saul. Jadi total ada 3.000 pasukan. Di suatu ketika diceritakan bahwa bangsa Israel ini memasuki peperangan, mereka melawan bangsa Filistin. Bapak Ibu tentu paham dengan bangsa Filistin, bangsa yang Tuhan pakai untuk menekan bangsa Israel. Jadi dalam hidup ini kadang ada hal-hal yang Tuhan sengaja pakai untuk menjadikan menekan kita dengan tujuan agar membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dikisahkan bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin dengan dipimpin oleh Yonatan menggunakan 1.000 pasukannya. Dan bangsa Israel lewat kepemimpinan Yonatan bisa memenangkan peperangan itu. Itu hal yang baik. Tapi Bapak Ibu perhatikan, diceritakan bahwa Raja Saul mengambil kredit dari kemenangan yang dipimpin oleh anaknya. Raja Saul mengambil kredit itu dan seolah-olah yang memenangkan peperangan itu bangsa Israel karena dipimpin oleh Raja Saul. Singkat cerita, bangsa Filistin sangat marah karena kekalahan itu sehingga mereka mengumpulkan pasukan. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab New King James Version, pasukan yang dikumpulkan oleh bangsa Filistin itu sangat banyak. Diceritakan ada 30.000 kereta perang besi, lalu ada 6.000 pasukan berkuda, lalu ada pasukan yang berjalan yang jumlahnya sangat banyak, bahkan dituliskan seperti pasir di laut, artinya sangat banyak. Melihat bangsa Filistin yang mempersiapkan pasukan untuk balas dendam, Raja Saul bersiap-siap dan menunggu di sebuah tempat yang dinamakan di daerah Bukit Gilgal, Bapak Ibu. Nah, pada saat Raja Saul menunggu, diceritakan bahwa seorang nabi yang memang sudah Tuhan perintahkan untuk menasihati Raja Saul yang bernama Nabi Samuel berkata seperti ini. Raja Saul, aku akan datang di hari ke-7 untuk membakar korban persembahan agar engkau siap untuk memenangkan peperangan melawan bangsa Filistin. Jadi kita harus paham satu hal Bapak Ibu, bahwa pada zaman itu sebelum bangsa Israel memulai peperangan secara jasmani, mereka terlebih dahulu akan membakar korban persembahan. Tujuan dari membakar korban persembahan ini adalah agar menjadi dupa yang harum sehingga mereka memberikan korban bakaran untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga lewat korban bakaran ini, lewat korban persembahan ini yang dipimpin oleh nabi-nabinya Tuhan, mereka akan bisa memenangkan peperangan di alam nyata. Karena mereka terlebih dahulu telah menyenangkan Tuhan di alam roh. Dan itu adalah tugas nabi, bukan tugas seorang raja. Jadi di sini ada peran yang tidak boleh terbalik antara nabi dan raja. Nabi Samuel sudah berkata kepada Raja Saul bahwa dia akan datang di hari ke-7. Tapi memang dia tidak sebutkan jam berapa dia akan datang. Raja Saul menunggu Bapak Ibu. Yang namanya menunggu itu kurang nyaman, kurang enak, diperlukan kesabaran. Terlebih lagi pada saat Raja Saul itu menunggu, dia melihat dengan matanya bagaimana hari demi hari pasukan Filistin itu begitu menekan dan perlahan-lahan tentara demi tentaranya mulai lari, diceritakan meninggalkan dia di kitab 1 Samuel 13. Raja Saul yang menunggu dan akhirnya mulai tidak sabar,
Di hari ketujuh dia menunggu kedatangan Nabi Samuel. Dan dia mulai melakukan kompromi ketidaksabaran. Ini sudah hari ketujuh, tapi Nabi yang aku tunggu belum datang-datang. Padahal dia sudah berjanji di hari ketujuh. Dia tidak menyebutkan jamnya. Tapi baiklah, aku akan melakukan inisiatif. Aku saja yang membakar korban persembahan ini. Bapak Ibu, Raja Saul melakukan kompromi ketidaksabaran. Dia membakar sendiri korban persembahan yang seharusnya dibakar oleh Nabi Samuel. 1 jam setelah dia membakar korban persembahannya, datanglah Nabi Samuel. Nabi Samuel itu diceritakan sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Raja Saul. Dia sudah berkompromi dengan ketidaksabarannya sehingga dia mengambil peran yang seharusnya diambil oleh seorang nabi. Oleh karena itu, ini yang dinamakan kompromi ketidaksabaran. Jenis kompromi yang pertama. Akibat dari kompromi ini kita akan lihat di bagian selanjutnya. Kompromi yang kedua adalah kompromi kemalasan. Di kitab 2 Samuel 11 ayat 1 dikatakan begini Bapak Ibu. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Raja Daud menyuruh Yoab maju bersama dengan orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Bapak Ibu, di zaman di kitab 2 Samuel 11 ayat 1 ini diceritakan bangsa-bangsa biasanya berperang itu di musim semi. Musim semi itu artinya setelah musim winter atau setelah musim salju. Pada saat musim salju biasanya bangsa-bangsa itu bertempat di kediamannya masing-masing. Mereka tidak maju berperang karena cuacanya dingin, tidak ideal untuk berperang dengan bangsa lain. Karenanya saat musim semi sudah datang, biasanya bangsa-bangsa itu bersiap untuk berperang. Baik itu untuk mempertahankan daerahnya maupun menyerang negara lain untuk ekspansi. Diceritakan di 2 Samuel 11 ayat 1, pada saat itu Raja Daud itu sudah memasuki masa keemasan, usianya sudah matang, dia juga sudah menduduki kerajaan Israel, menjadi raja kedua dari Israel, meneruskan Saul. Lalu diceritakan pada suatu masa di mana raja-raja biasanya maju berperang, Raja Saul ini malas Bapak Ibu. Sangat disayangkan dia ini malas. Karenanya dia menyuruh panglima perangnya yang bernama Yoab, Bapak Ibu bisa lihat di kitab 2 Samuel 11, untuk maju berperang melawan Bani Moab, untuk maju ke daerah Rabah menggantikan dia. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita sebagai pria maupun wanita itu tidak boleh berkompromi terhadap kemalasan. Seringkali kita itu merasa hidup kita itu sudah dengan dalih-dalih bersyukur, kita itu sudah merasa hidup di dalam teritori zona yang aman, sehingga kita itu tidak mau untuk berperang Bapak Ibu. Firman Tuhan dikatakan, yang malas tidak boleh makan. Belajar pada semut yang kecil yang selalu bergerak dan tidak pernah berhenti untuk mencari makan. Saya tidak pernah melihat ada seekor semut yang duduk santai-santai sambil angkat kaki lalu tidak melakukan apa-apa. Semut itu selalu bergerak Bapak Ibu. Semut yang diam itu hanya semut yang mati. Nah, Raja Daud ini berkompromi, dia melakukan kemalasan. Karenanya diceritakan di 2 Samuel 11, di suatu petang, di suatu malam, Raja Daud ini tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia berada di tempat di mana dia seharusnya tidak berada di situ. Seharusnya Raja Daud ini ada di medan perang. Tapi karena dia malas, dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur, diceritakan dia bangun dan dia berjalan di soto langit rumahnya Bapak Ibu, istananya. Pada saat dia berjalan, dia melihat seorang wanita yang bernama Batseba binti Eliam, istri dari Uria orang Het yang sedang mandi. Baru selesai daripada menstruasinya, siklus bulanannya. Raja Daud berada di tempat di mana dia seharusnya tidak berada. Dia malah berjalan di soto istana, padahal seharusnya dia berada di medan perang karena kemalasan. Dan akhirnya seperti cerita yang sudah pernah kita lihat di Alkitab, Raja Daud melakukan perzinahan dengan Batseba. Ini adalah kompromi yang kedua, kompromi kemalasan yang membuat kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang tidak sesuai rencana Tuhan. Lalu kompromi yang ketiga adalah kompromi kesetiaan. Bapak Ibu, di kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dikatakan seperti ini. Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Selain menikah dengan putri Mesir, ia juga memperistri perempuan-perempuan asing yang berasal dari negeri-negeri penyembah berhala. Bapak Ibu, Raja Salomo itu adalah raja ketiga daripada Israel. Dia adalah anak dari hasil hubungan Raja Daud dengan Batseba, anak keduanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Raja Salomo itu secara kedudukan itu sudah cukup kokoh. Tapi dia itu ingin kedudukannya sebagai Raja Israel menjadi lebih kokoh. Terutama dengan kerajaan-kerajaan lain yang mungkin menjadi aliansinya. Di zaman di Raja Salomo,
Pada saat seorang raja ingin mengukuhkan kekuatannya atau posisinya atau kekuasaannya, maka dia akan berusaha untuk menikahi putri-putri daripada raja-raja yang ada di sekelilingnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Salomo. Dia itu ingin mengukuhkan kerajaannya, oleh karena itu dia mencintai banyak perempuan asing. Dia menikahi putri-putri dari kerajaan yang menjadi kompetitor di sekelilingnya. Bapak Ibu, yang menjadi masalah adalah selain dia menikahi mereka, ceritakan dia menikahi putri dari Raja Mesir, Raja Moab, Raja Edom, Raja Sidon, dan banyak lagi. Selain dia menikahi mereka untuk mengukuhkan kekuasaannya, dia juga jatuh cinta, Bapak Ibu, terhadap berhala-berhala yang disembah oleh para istri-istrinya. Dia merasa bahwa apa yang disembah oleh istri-istrinya itu membuat mereka itu kerajaannya kokoh. Oleh karena itu dia berkompromi terhadap kesetiaannya. Dia bukan hanya percaya kepada Tuhan Allah Israel, tapi dia juga mau percaya kepada berhala-berhala asing. Ada pertanyaan, Pak Pendeta, itu kan di zaman Raja Salomo. Bagaimana dengan di zaman kita? Apakah kita masih melakukan kompromi kesetiaan? Katakanlah saya setia kepada pasangan saya, Pak Pendeta. Lalu saya tidak merasa ada kompromi kesetiaan di dalam kehidupan saya sebagai anak Tuhan. Itu pertanyaan yang menarik. Izinkan saya memberikan contoh, Bapak Ibu. Kompromi kesetiaan ini selain kita setia terhadap pasangan kita, di firman Tuhan dikatakan yang sudah kita nikahi istri masa muda kita. Salah satu contohnya adalah kita setia pada Tuhan dan tidak percaya pada ilah-ilah lain. Contohnya, apakah Bapak Ibu percaya terhadap kepercayaan seperti Feng Shui atau Hong Shui? Menurut saya itu hal yang baik, tapi ingat Bapak Ibu, hal yang baik itu belum tentu benar. Pada saat misalnya ada anak Tuhan yang membangun rumah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah bangunnya itu harus hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sampai Bapak Ibu harus bertanya pada ahli Feng Shui, Hong Shui ataupun dukun. Itu adalah jenis kompromi kesetiaan. Kita percaya di firman Tuhan dikatakan bahwa semua hari itu baik. Tuhan menjadikan hari dari hari pertama sampai hari ketujuh itu adalah baik. Saya percaya pada saat saya mau membangun sesuatu, rumah, kantor, atau mau membangun gereja, saya percaya setiap hari itu adalah hari yang baik. Yang mungkin saya perhatikan adalah pada saat saya mau peletakan groundbreaking bangunan itu, mungkin cuacanya dicari yang baik. Jadi bukan masalah harinya Bapak Ibu, bukan masalah tanggalnya, bukan masalah bulannya, bukan masalah harus menaruh segala sesuatu ditanam di balik tanah, bukan. Karena kita anak Tuhan. Nah, itu adalah contoh daripada kompromi kesetiaan. Kalau kita sudah memang menaruh percayaan kita dan harapan kita kepada Tuhan, kita harus terus lurus mengikut Dia. Tidak goyang kanan dan kiri, walaupun mungkin orang lain menggunakan kepercayaan tertentu walaupun dia anak Tuhan, tapi kita tidak boleh goyah. Nah, itu adalah kompromi yang ketiga, kompromi kesetiaan. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa dalam hidup ini, semua perbuatan itu memiliki konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah sesuatu yang bisa mengakibatkan kehilangan hal yang berharga dalam hidup. Jadi pada saat kita sudah memutuskan mau melakukan sesuatu, kita harus sadar bahwa ada konsekuensinya. Yang pertama tadi kita sudah membahas bahwa komprominya adalah kompromi ketidaksabaran. Raja Saul tidak sabar menunggu kedatangan Nabi Samuel sehingga akhirnya dia membakar korban persembahan. Nah, konsekuensi dari ketidaksabaran adalah kehilangan perkenanan Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel 13 ayat 13-14 dikatakan begini. Samuel berkata kepada Saul setelah dia melihat Raja Saul membakar korban persembahan. Raja Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu atas orang-orang untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Kenapa? Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Di sini Nabi Samuel sangat kecewa karena Raja Saul tidak sabar. Karena Raja Saul tidak mempercayai bahwa dia akan datang di hari ke-7. Sehingga Raja Saul membakar korban persembahan. Nah, akibat dari ketidaksabaran ini, Bapak Ibu, Raja Saul ini kehilangan perkenanan Tuhan. Tuhan lewat Nabi Samuel menyampaikan kekecewaannya. Jadi Tuhan ini kecewa, kenapa engkau tidak belajar untuk sabar? Sabar menunggu Nabi Samuel sama saja seperti sabar untuk menunggu janji Tuhan. Nah, Raja Saul ini tidak sabar, dia mau mengambil segala sesuatunya sendiri dengan kontrol dia. Karenanya apa? Tuhan tidak berkenan lagi terhadap Raja Saul. Bapak Ibu, ada satu fakta yang menarik. Setelah kejadian di kitab 1 Samuel 13-14 ini, Raja Saul memang masih memimpin sampai 20 tahun ke depan. Masih Bapak Ibu, sampai 20 tahun ke depan dia masih memimpin kerajaan Israel. Tapi dia sudah kehilangan perkenanan Tuhan.
Bapak Ibu bisa perhatikan salah satu hal yang membuat dia kehilangan perkenanan Tuhan akibatnya adalah dia sering diganggu roh jahat. Jadi kadang kalau kita melihat ada orang yang sepertinya masih bisa berjalan seperti autopilot kehidupannya atau mungkin bisnisnya. Tapi kalau sudah tidak ada perkenanan Tuhan di situ, biasanya Bapak Ibu tidak ada damai sejahtera. Biasanya tidak ada ketenangan. Biasanya isinya di dalamnya ribut melulu. Kenapa? Karena sudah kehilangan perkenanan Tuhan. Diceritakan bahwa Tuhan sudah berkenan pada orang lain. Orang yang dipilih itu adalah Daud. Jadi kita harus sabar untuk belajar menunggu janji Tuhan. Jangan sampai kehilangan perkenanan Tuhan karena ketidaksabaran kita. Itu yang pertama, konsekuensi dari kompromi ketidaksabaran. Konsekuensi kompromi yang kedua atau kompromi daripada kemalasan kita adalah kita bisa kehilangan kehidupan Bapak Ibu. Di kitab 2 Samuel 12 ayat 13-14 dikatakan begini. Daud berkata kepada Nabi Nathan, "Nabi Nathan, aku telah berdosa kepada Tuhan." Lalu Nabi Nathan menjawab, "Ya, Daud, Tuhan telah mengampuni engkau dan engkau tidak akan mati akan dosa yang engkau lakukan, yaitu dosa perzinahan itu. Tetapi," nah ini perhatikan Bapak Ibu, "tetapi engkau telah memberikan peluang yang besar pada musuh-musuh Tuhan untuk datang serta menghujat Tuhan. Maka anak-anak yang lahir bagimu itu akan mati." Nah Bapak Ibu, Raja Daud telah berdosa dengan dia berkompromi terhadap kemalasan. Sehingga dia melakukan perzinahan. Dia merasa menyesal dan dia mau bertobat. Kita sering melihat bahwa Raja Daud ini adalah raja yang dekat pada Tuhan. Orang yang dekat pada Tuhan ternyata masih bisa melakukan kesalahan. Tapi sikap hatinya benar, dia mau bertobat. Nah, oleh karenanya Nabi Nathan berkata, "Sikapmu yang mau bertobat itu bagus Raja Daud. Tapi tetap daripada sebuah dosa itu ada yang namanya konsekuensi." Nah kita harus sadar Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan sesuatu kita pikir baik-baik. Kalau yang kita lakukan itu bisa membawa keluarga kita pada bahaya, bisa membuat kehidupan rohani kita menjadi menjauh dari Tuhan, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita kehilangan kehidupan. Kalau di kasus Raja Daud ini diceritakan bahwa akhirnya anak pertama dari hubungan Daud dan Batseba ini meninggal. Jadi minta maaf itu harus dilakukan, bertobat harus dilakukan, tapi tetap ada konsekuensi dari dosa yang dijalani. Bapak Ibu, ada satu cerita, ada seorang pemuda yang berkenalan dengan seorang bapak-bapak. Lalu bapak-bapak ini tahu bahwa pemuda ini adalah hamba Tuhan. Lalu dia bercerita dan dia menangis. Dia bercerita sebuah cerita yang kurang lebih sudah 10 tahun yang lalu. Dia berkata begini, "Pak Pendeta, ada suatu masa di mana saya sangat suka untuk bekerja. Saya berdagang mobil di Jakarta. Lalu pada saat saya bekerja, saya bergabung pada komunitas penjual mobil itu dan saya melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Saya sering pergi bekerja, saya sering untuk berdagang dan saya jarang memperhatikan keluarga. Tinggalnya di sebuah daerah yang di luar Jakarta." Bapak Ibu diceritakan bahwa pada suatu hari si bapak ini membawa pulang keluarganya dari Jakarta, hendak membawa pulang keluarganya ke sebuah daerah di luar Jakarta. Di mobil si bapak ini menyetir, lalu anaknya yang dua duduk di tengah beserta dengan istrinya memegang anak yang ketiga atau anak yang paling kecil. Susternya duduk paling belakang. Keluarga ini sedang menyetir, lalu mereka melewati sebuah daerah di perbatasan Jakarta menuju ke rumahnya. Tiba-tiba mobilnya ditabrak truk dari belakang. Bapak Ibu, bayi yang dipegang oleh si ibunya ini terpental keluar dari genggaman tangannya. Dan tidak berapa lama, ajaibnya Bapak Ibu, ada teman daripada si bapak ini yang tiba-tiba melewati lokasi kecelakaan. Dan mereka dibawa untuk menuju ke sebuah rumah sakit. Di rumah sakit segera diambil tindakan untuk mengobati si bayi yang baru berusia sekitar 4 bulan. Tapi Tuhan berkehendak lain, setelah 2 jam bayi ini meninggal. Bapak Ibu, pada saat bayi ini meninggal, si bapak itu keesokan harinya menuju ke lokasi kecelakaan. Dia mencoba untuk menganalisa dan melihat. Lalu dia juga melihat mobilnya yang ditabrak itu. 2 minggu dia selalu melihat mobil itu. Istrinya terus menangis. Bahkan pada saat si bapak ini bercerita pada saya pun dia masih bisa meneteskan air mata dari kejadian 10 tahun yang lalu. Intinya apa? Bapak ini bercerita pada saya bahwa kalau kita menjalani hidup, kita harus menjalani hidup dengan baik, dengan hati-hati. Hidup untuk bekerja itu baik, tapi ada momen-momen tertentu yang kita harus membagi waktu kita dengan mempertimbangkan istri dan anak kita, mempertimbangkan keluarga kita.
Lalu pada saat kita bergaul untuk bekerja, kita juga harus hati-hati jangan terlibat dalam pergaulan yang salah dengan komunitas di mana kita bekerja. Kadang dengan dalih kita mau mendapatkan uang yang banyak untuk keluarga kita mengorbankan hal-hal yang esensi yang membuat pada akhirnya keluarga kita diabaikan dan Tuhan mengambil sesuatu dalam hidup kita. Ini adalah poin yang kedua. Konsekuensi dosa salah satunya adalah kehilangan kehidupan. Saya berdoa agar di antara Bapak Ibu tidak ada yang mengalami kehilangan kehidupan dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Konsekuensi kompromi yang ketiga atau kompromi kesetiaan adalah kehilangan legacy. Bapak Ibu, di dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 9-11 dikatakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Raja Salomo, sebab hati Raja Salomo telah menyimpang daripada Tuhan dalam hal supaya jangan mengikuti ala-ala lain. Tapi Raja Salomo tidak berpegang pada ketetapan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Raja Salomo, Raja Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, maka aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Bapak Ibu, pada saat kita tidak setia kepada Tuhan, maka akan ada sesuatu yang menjadi korban. Dalam kasus Raja Salomo, dia tidak hanya menyembah Tuhan Allah, dia juga menyembah selain Tuhan Allah Israel adalah persembahan-persembahan berhala-berhala ala-ala lain yang disembah oleh para istrinya. Raja Salomo ini punya begitu banyak istri. Diceritakan ada 700 istri dan juga ada 300 gundik. Bapak Ibu, akibat daripada seorang ayah seperti Raja Salomo yang hanya sibuk dengan istrinya, dengan gundiknya, dia tidak setia dengan tidak memiliki hanya satu pasangan. Kita juga bisa melihat di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang punya lebih dari satu pasangan, itu biasanya semuanya ada masalah. Yusuf adalah tokoh yang hanya punya satu istri, hidupnya sangat baik. Tuhan pakai luar biasa untuk menyelamatkan keluarga ayahnya yaitu Yakub untuk tinggal di Mesir. Sedangkan tokoh-tokoh Alkitab lain termasuk Raja Salomo yang punya begitu banyak istri dan juga gundik, hidupnya berantakan. Kalau orang punya lebih dari satu pasangan, sudah pasti dia akan sibuk terhadap pasangannya. Sudah pasti dia tidak akan punya waktu untuk mengurus anaknya atau berhubung dengan anaknya. Bapak Ibu, Indonesia menurut survei termasuk top 5 atau 5 besar dari negara fatherless country. Negara Indonesia kehilangan figur ayah, anak-anak kehilangan figur ayah. Ayah itu lambang proteksi, ayah itu lambang perlindungan. Raja Salomo terlalu asik sendiri dengan istri dan pasangan-pasangannya sehingga dia tidak punya waktu untuk bonding dengan anaknya, dengan anak-anaknya. Diceritakan di dalam Alkitab, anak daripada Raja Salomo yang bernama Rehabeam yang menjadi penerus dari Raja Salomo. Karena dia kurang bonding dengan ayahnya, dia tidak bisa memimpin kerajaan Israel secakap Raja Salomo. Kenapa? Sekali lagi, karena kurang bonding. Akhirnya Raja Salomo kehilangan legacy. Semua yang dibangun dengan sedemikian baik oleh Raja Daud diteruskan oleh Raja Salomo. Kedua raja ini memerintah 40 tahun masing-masing, 80 tahun pemerintahan yang baik. Akhirnya hancur di tangan Rehabeam. Bapak Ibu akan bisa melihat di kelanjutan kisah di kitab 1 Raja-Raja 13, anak dari Raja Salomo yang bernama Rehabeam akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populer karena kurang pengalaman, karena kurang bonding dengan ayahnya, karena kurang belajar dengan ayahnya, karena ayahnya asik sendiri dengan pasangan-pasangan yang begitu banyak, sehingga legasinya terhenti. Nah, ini adalah konsekuensi kompromi yang ketiga, kehilangan legacy. Dari semua hal yang tadi sudah kita bahas, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana agar Tuhan membuat kita, membuat saya, membuat Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun di tempat-tempat lain yang menyaksikan live streaming ini, agar menjadi manusia yang tidak berkompromi terhadap dosa, sehingga semua rencana Tuhan tergenapi sempurna. Alkitab itu iya dan amin. Tentu kita ingin semuanya itu tergenapi sempurna. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus bersabar menunggu waktu Tuhan. Mazmur 37 ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Mazmur 37, itu adalah kitab Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud. Pada saat dia sudah matang, dia sudah bijaksana. Jadi dia menuliskan begini, di ayat 1-6 Bapak Ibu bisa baca. Dia itu diajarkan oleh Tuhan bahwa sebagai seorang anak Tuhan, kita itu tidak boleh iri terhadap orang fasik. Kita itu tidak boleh marah terhadap orang yang melakukan tipu daya lalu diberkati. Seringkali dalam kehidupan, maaf Bapak Ibu, kita seringkali merasa cemburu, merasa iri. Saya dengar dan saya kadang suka melihat dia itu praktek dagangnya tidak jujur. Dia itu hidupnya dagangnya benar tapi kehidupan pernikahannya wah di luar sana nggak karu-karuan.
tapi kok tetap diberkati ya secara jasmani ya. Nah di firman Tuhan ini dikatakan jangan iri, jangan marah karena orang yang berhasil dalam kehidupannya karena mereka itu melakukan tipu daya. Jadi sebagai anak Tuhan ada baiknya kita itu belajar bersabar untuk menunggu waktu Tuhan. Seperti sebuah benih yang ditanam. Tentu pada saat kita sudah sirami, sudah pupuki dengan baik, memerlukan waktu untuk menjadi sebuah pohon yang akhirnya pohon itu berbuah dan buahnya bisa kita dinikmati bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi belajar bersabar untuk menunggu waktu Tuhan. Raja Saul tadi sudah salah karena dia tidak bersabar. Nabi Samuel sudah berkata dia akan datang di hari yang ke-7. Memang tidak disebutkan jamnya, tapi itu mengajarkan Raja Saul untuk bersabar dan berharap hanya menunggu pada Tuhan. Jadi orang harus belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik, sudah berjuang, sudah melakukan investasi, Tuhan aku serahkan bisnis ini, pekerjaan ini ke dalam tangan-Mu. Aku akan berusaha dengan maksimal, dengan all out. Kalau memang waktunya itu belum waktunya Tuhan, tetap berusaha, tetap berharap pada Tuhan. Saya yakin di waktunya Tuhan, apa yang Bapak Ibu investasikan pasti bisa terjadi. Bukan hanya untuk pekerjaan. Sama mungkin seperti kita berdoa untuk meminta ada pertobatan dari orang-orang yang namanya kita doakan. Belajar bersabar. Tetap berdoa. Tetap berpuasa. Jadi poin yang pertama, belajar bersabar menunggu waktunya Tuhan. Poin yang kedua adalah memiliki tujuan hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu di kitab 2 Samuel 7 ayat 12 dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan turunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaanmu. Bapak Ibu, kalau kita membaca di kitab 2 Samuel 7 ini, background dari ceritanya adalah begini. Raja Daud telah menjadi raja atas Israel. Lalu di suatu hari dia memanggil nabinya yang bernama Nabi Natan. Nabi Natan, aku sudah menjadi raja karena bantuan Tuhan. Aku tinggal di istana yang luar biasa, yang di atasnya ini ada kayu aras. Kayu aras itu adalah kayu yang mahal Bapak Ibu. Dan aku sudah menikmati semua kebaikan Tuhan. Tapi aku merasa sedih karena Tuhan masih tinggal di sebuah tenda. Aku sebagai anak Tuhan tinggal di sebuah istana, tapi Tuhan masih tinggal di tenda. Oleh karenanya aku ingin membangun sebuah istana dan dari kayu aras untuk rumah Tuhan. Lalu Nabi Natan berkata, apabila menurutmu perbuatanmu itu baik, lakukanlah itu. Lalu di malam hari, tiba-tiba Tuhan mendatangi Nabi Natan. Dan Tuhan bilang begini ke Nabi Natan, tolong sampaikan kepada hambaku Daud, aku sayang kepada bangsa Israel. Tapi baru kali ini aku melihat ada seorang anak Tuhan yang ingin mendirikan rumah bagiku. Bagi aku Tuhan tidak ada masalah untuk tinggal dimanapun, asalkan aku bisa menyertai bangsa Israel. Tapi melihat kebaikan Daud yang ingin mendirikan rumah bagiku, aku sangat tersentuh. Oleh karenanya aku akan mengokohkan kerajaan Daud, mengokohkan keturunannya, dan mereka akan memerintah menjadi raja Israel. Bapak Ibu, firman Tuhan itu tergenapi, kita bisa melihat setelahnya. Tapi poinnya adalah begini Bapak Ibu. Raja Daud itu tidak egois. Lebih dari itu, bahkan Raja Daud itu punya tujuan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengambil kisah dari yang baru saja kita baca lalu kita menyimpulkan, maka sangat penting bagi kita untuk anak Tuhan agar kita menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi keinginan kita, keinginan keluarga kita mungkin kita kesampingkan. Pada saat kita bangun, yang kita perhatikan adalah hari ini aku ingin menyenangkan hati Tuhan. CK7 punya program doa fajar di pagi hari, dimulai jam 4.40 subuh, hari Senin sampai Sabtu. Bapak Ibu, via Zoom di doa fajar itu, pada saat kita bangun, Tuhan, aku ingin membakar korban persembahan menyenangkan hatimu dengan mencari wajahmu. Aku PPW bangun di pagi hari via Zoom jam 4.40 aku sudah bangun. Aku menaikkan lagu pujian penyembahan di doa fajar. Lalu aku mendengarkan firman yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan di doa fajar. Selepas daripada diisi, di recharge secara firman, aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Aku ingin bekerja dengan excellent hari ini. Aku ingin berdagang dengan excellent. Yang sekolah atau kuliah, aku ingin bersekolah dengan baik. Agar dapat nilai baik untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Untuk ibu-ibu yang berumah tangga, aku ingin menyiapkan makanan yang baik untuk keluargaku. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadi poinnya adalah memiliki tujuan hidup menyenangkan hati Tuhan. Seperti Raja Daud. Maka berkat itu pasti dicurahkan untuk Bapak Ibu semua. Poin yang kedua, memiliki tujuan hidup menyenangkan hati Tuhan. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir, kita harus mempersembahkan diri sebagai persembahan yang kudus. Bapak Ibu, di kitab 1 Samuel 16 ayat 14 di New King James Version,
diceritakan ada suatu masa di mana Raja Saul itu diganggu oleh roh jahat. Jadi setelah Tuhan tidak berkenan lagi pada Raja Saul karena dosa ketidaksabarannya, karena dia membakar korban persembahan. Dikisahkan Raja Saul itu memang masih memerintah atas kerajaan Israel, tapi dia itu diganggu oleh roh jahat. Karena dia sering diganggu oleh roh jahat, dia mencari orang yang bisa mengusir roh jahat itu, dan diketemukanlah Daud yang masih sangat muda. Daud dengan memainkan kecapi, alat musik, dia bisa mengusir roh jahat yang sering hinggap pada diri Raja Saul. Jadi di sini Tuhan mengajarkan lewat firman-Nya bahwa kita harus mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan itu terus ada. Kita harus menjaga hidup kita agar tidak cemar. Kita harus makan makanan yang sehat. Kita harus menjauhi minuman-minuman yang beralkohol yang membuat kita terkena berbagai penyakit. Kita harus rutin berolahraga, seminggu mungkin minimal 4-5 kali, 20-30 menit. Kita harus menjaga dan melakukan kesehatan agar diri kita ini menjadi persembahan yang kudus. Kalau Bapak Ibu pernah datang ke sebuah negara yang ada di Asia, ada sebuah tempat di negara Asia tersebut, di Jepang, kita perhatikan ada peternakan sapi yang menernakan sapi yang harganya mahal, Bapak Ibu. Peternakan sapi itu menernakan sapi, dan di tempat itu sapinya sangat dijaga. Sejak lahir sapinya dijaga, lalu sapinya juga suka dipijit, Bapak Ibu, seperti itu, diberikan makan rumput yang terbaik. Jadi betul-betul dijaga. Sampai di masa-masa tertentu dari umur sapi itu, akhirnya sapi itu dibunuh dan dagingnya itu dijual dengan sangat mahal. Di sini ini adalah menjadi sebuah ilustrasi bagaimana persembahan yang baik itu nilainya mahal. Persembahan yang baik itu nilainya itu seperti dupa yang harum. Nah, sudahkah kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang kudus dengan menjaga apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita menjaga jasmani kita. Lalu kita menjaga rohani kita dengan sering menyetel pujian penyembahan di mobil, di rumah, di kantor, agar roh kita terus connect dengan Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut dan di hati yang ada di pikiran kita itu adalah hal-hal yang baik yang mencerminkan firman Tuhan. Sebagai penutup, kita akan sama-sama baca firman Tuhan di Efesus 5 ayat 8 sampai 21, Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 8 sampai 21, agar kita sama-sama untuk belajar menjadi terang. Dikatakan begini, Bapak Ibu, judul perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan apapun yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang, Bapak Ibu. Lanjut di ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Maksudnya adalah tidur secara rohani. Bangkitlah di antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Perhatikan dengan sesama bagaimana cara hidup ini adalah kita perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dengan siapa kita bergaul, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita harus perhatikan, Bapak Ibu. Orang arif ini artinya orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya hati-hati. Ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sembarangan menggunakan waktu, jangan bermalas-malasan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan ayat 18, Bapak Ibu. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena kedagingan dan roh ini tidak bisa bersama. Kurangi minum-minuman yang beralkohol yang bisa mengakibatkan kita mabuk. Karena kalau sudah mabuk, orang itu dikuasai oleh hawa nafsu, rohnya menjadi lemah. Dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Pujian penyembahan, banyak memuji menyembah Tuhan, memutar lagu PPW rohani di rumah, di mobil, di gereja agar terus terkoneksi dengan surga. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam Kristus. Bapak Ibu, jadilah garam dan jadilah terang. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan hari ini Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu, untuk yang sudah mendengarkan live streaming ini. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang berjuang untuk kehidupannya,
yang sedang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Aku percaya satu hal Tuhan, pada saat dalam menjalani hidup ini, kami yang sudah mengerti kebenaran firman, kami tidak berkompromi terhadap dosa, kami memilih untuk hidup benar, kami tidak memilih untuk hidup sesuai dengan cara-cara dunia yang kelihatannya nikmat dan enak tapi membawa pada kebinasaan. Kami lebih memilih hidup terhadap cara-cara Tuhan yang membuat kami, manusia roh kami semakin kuat. Biar kami belajar untuk tidak berkompromi terhadap kesetiaan. Biar kami juga belajar untuk setia pada pasangan. Biar kami belajar untuk tidak berkompromi terhadap kemalasan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Pada saat Tuhan menyuruh berperang, kami berperang. Kami tidak malas Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan kehidupan. Dan yang terakhir, biar kami belajar untuk sabar. Kami percaya dengan kami bersabar, kami sudah melakukan firman Tuhan dan kami sudah berserah dan berharap hanya pada Tuhan. Kami tetap berusaha, kami tetap berdoa, tapi hasilnya kami serahkan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk live streaming hari ini. Berkat-Mu tercurah untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata demikian. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau Kau memikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kita akan diberkati Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan, sedang minta ampun pada Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diterangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu satu persatu. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan.
jamah mereka ya Tuhan. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, yang menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh baik dan sangat baik pada kami semua. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Hartono SE yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Ibadah Minggu tanggal 8 Desember 2024 diadakan di He chose to come. He came to save. Christ for all. Join us this 8th of December. Let's celebrate Him. A special Christmas extravaganza. Let us come as one and lift our voices. For unto the King of Kings we give Him all the glory, honor, and praise. Also celebrating GBI PRJ Grand Anniversary, 27 remarkable years of His favor, of His blessings, and of His divine power and ministry through GBI PRJ CK7. Don't miss it! GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GB Am Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. Pukul 13 dan 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Eradi Chandra. Pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. GB San Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BE. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemudaan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GB PRJ. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 14 Desember 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 November sampai dengan 9 Desember 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang.
Sesuai arahan dari Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa di akhir tahun 2024 dan persiapan memasuki tahun 2025. Dalam doa puasa bersama pada tanggal 30 November sampai dengan 9 Desember 2024, 10 hari dengan pokok doa sebagai berikut. Indonesia, perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, persiapan memasuki tahun 2025, pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga, fokus penyelesaian amanat agung tahun 2033. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk dalam menara doa. Doa puasa tersebut wajib diikuti oleh seluruh pengerja dan aktivis serta jemaat dihimbau. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan,
Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal. Tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.